أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih mengenai tahlil dan Pak Bukhari dalam hal ini masih kerso untuk menjelaskan lebih lanjut karena penasaran saya ini karena kemarin kita telah melakukan beberapa pertanyaan tentang maslahatnya tahlil. Saya kira sekarang kita membahas syiarnya, saya kira Pak Bukhari. Syiarnya, nggih. Apa sih yang membuat tahlil itu bermanfaat bagi syiar Islam ya? Nggih, nggih. Bagaimana apakah ini bisa dilakukan sekaligus sebagai syiar? Monggo Pak Bukhari, lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi tentang cara memandang, memahami dan merasakan membaca Yasin dan tahlil di malam Jumat. Iya. Pertama, saya ulang lagi untuk review. Maslahat umat sudah kita bahas di sesi pertama. Iya. Yang kedua tentang urgensi dakwah. Gitu. Jangan sampai salah dalam berdakwah. Yang lebih butuh didakwahi malah tidak didakwahi, malah yang memang sudah benar sesuai dengan standar syariat kok malah didakwahi. Ini kan jangan sampai nguyai segoro itu. Ya. Tapi nguyai segoro juga kaduan nguyai ugel. Dan yang ketiga adalah sisi syiar Islam. Subhanallah. Contoh sederhana yang konkret itu adalah saya mendengar cerita langsung dari almarhum Al-Hajj Al-Ustadz Abdillah Jonathan yang dulu misionaris, lalu kemudian menjadi pendakwah Islam yang luar biasa. Pendakwah Islam Di Bontang ini Pak. ya, di Bontang khususnya. Dulu beliau di Jawa. Kemudian akhir-akhir di Bontang sampai beliau kapundhut itu di Bontang. Nah, pertama beliau mengenal saya itu tentu di majelis. Lalu dengan ketawaduan beliau, Allah yarham, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal solehnya, mengampuni segala dosanya. Amin Allahumma amin. Dengan tawaduknya kemudian datang ke rumah dan banyak diskusi dan memperkenalkan diri. Beliau mengatakan, awal saya masuk Islam itu, Ustadz, ketika saya hendak mengkristenkan orang. Di tengah perjalanan, kok saya mendengarkan suara apa itu? Semakin dekat, semakin kenceng, serempak, kompak. Ternyata, ada kumpul-kumpul. Di sanalah kemudian suara itu timbul. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin dekat, hati ini semakin dek, 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 dek. Dan pada akhirnya saya berkeringat, saya sampai jatuh. Tak kuat berdiri. Mendengar kalimat la ilaha illallah. Saya potong dikit bisa Pak Bukhari? Monggo. Ini jadi saya ingat pas Jenderal Sudirman bersama pasukannya Pak Bukhari. Betul. Ini masalah deket 17 jadi saya terus teringat juga. Teringat, nggih. Ketika Jenderal Sudirman itu sudah terpepet dengan keadaan dan dikepung oleh Belanda, maka Jenderal Sudirman mengatakan kita nggak usah kemana-mana. Pakai semua sarung, pakai semua kopiah, kita tahlil. Keren itu. Dan Belanda datang itu dengan suara yang begitu Keras. gemuruh dan berjamaah seperti itu, ya dikiranya itu adalah orang-orang kampung yang melakukan tahlil bersama dan melewatinya dengan tanpa tahu bahwa itu Sudirman sebenarnya yang dicari. Fakta nyelamat ke, Pak. Dan itu diakui dan dikatakan oleh ABRI dengan benar seperti itu. Dan sempat dilakukan semacam koreografi besar-besaran ketika ada acara ulang tahun ABRI. Subhanallah. Itulah yang terjadi di Indonesia yang paling Nyata itu menurut ya. saya, wah bangga saya sebagai Sudirman yang melakukan tahlil tadi itu. Pelestari tahlilan ya. Iya. Ijazah tahlilan itu. Ijazah tahlilan. Nah, dan pada akhirnya kembali lagi kepada almarhum Al-Ustadz Al-Hajj Abdillah Jonathan. Beliau bercerita, keesokan harinya saya tanya, dan beliau malam itu tidak jadi untuk masuk rumah ke rumah, door to door,
ngajak ke Kristen tidak jadi. Wah, paling tidak itu membelikan Udah, perlindungan sudah itu. perlindungan. Perlindungan. Akhirnya keesokannya tanya, oh kemarin ada yang meninggal dunia. Lu terus kumpul itu apa namanya? Itu namanya tahlilan. Setiap hari, enggak sampai 7 hari. Dan akhirnya beliau penasaran. Apa dari situlah kliknya beliau. Kemudian tertuntut batinnya untuk banyak tahu, menggali informasi tentang itu, dan pada akhirnya beliau pun bersyahadat. Alhamdulillah. Dan ini beliau ceritakan kemana-mana. Masya Allah. Sehingga memang kalimat la ilaha illallah itu kan yang paling inti memang. Kalimat la ilaha illallah. Maka dari sisi syiar, kalau di kita ya, ketika ada bacaan Yasin tahlil di masjid, lalu suaranya itu sayup-sayup terdengar. Yang jelas di kampung itu tidak sunyi senyap malam Jumat. Ada bacaan Quran, ada bacaan zikir. Harapan besarnya yang mendengarkan itu mengalir pelan tapi pasti ke dalam hatinya itu hidayah. Insya Allah. Eling tek iya rek malam Jumat ono yasinan. Menyadarkan diri. Oh iya malam Jumat ya ada tahlilan. Sehingga kemudian dia akan berfokus bahwa malam Jumat itu berarti kudu banyak ibadah. Malam Jumat itu kudu dia banyak berfokus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Karena memang nyata. Di Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Karakteristik seorang mukmin itu ketika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Ada vibrasi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan jika dibacakan ayat-ayat sucinya kepada mereka orang-orang beriman itu, maka bertambahlah imannya. Ini poin pentingnya. Yang mendengarkan bacaan Yasin dan tahlil, sadar dia. Iya ya. Nah sekarang kalau tidak ada suci senyap, kita kalau bicara ego sih ya urusan dia, tidak ingat kepada Allah. Saya mah ingat sama Allah. Nah ini kan cara berpikir ego kan, tidak berpikir syiar. Iya. Makanya kalau di masjid biasanya suara atas tak boleh matikan, cuman tidak langsung full ke atas. Paling tidak di lingkungan kita itu terdengar itu. Dan apa yang terjadi? Salah satu komentar yang pernah saya terima melalui WA, chat pribadi ke saya, ada jamaah mengatakan, Ustadz, ada loh warga di sekitar masjid yang beliau ini non-muslim, tapi senang terdengar sayup-sayup suara bacaan Al-Quran dan zikir. Itu dari pengakuan dari salah satu jamaah. Yeah. Nah, yang jamaah ini pernah ngobrol, apa sih yang dibaca itu kalau malam Jumat? Bayangkan, orang yang non-muslim saja care, Pak. Yeah. Merasa senang. Yeah. Loh kok ada orang Islam yang tidak senang? Ini keliru apa tidak benar, Pak? Nah, kan keliru. Mestinya orang-orang beriman itu kalau mendengar bacaan ayat Quran dan zikir itu wajilat qulubuhum. Tambah imannya juga, bukan hanya bergetar hatinya. Karena sudah memang menolak, ya tidak bisa tergerak hatinya. Tidak bisa nambah iman, karena memang menolak sebagian saudara kita. Wah, bid'ah itu tidak ada di masa Rasul. Sedangkan bagi hati yang terbuka, yang dia itu Rabbishrah li sadri, minta dilapangkan hatinya, dia menerima. Dan pada akhirnya faktanya ada kok yang meskipun jarak jangkauannya itu jauh dari masjid kita, karena di masjid terdekat tidak ada kegiatan itu, datang ke masjid kita. Iya. Itu. Jadi Bahkan dari sekarang setelah Pak Bukhari melakukan streaming live, itu teman-teman yang saya bagi itu merasa kalau tidak saya bagi hari itu mengatakan nggak ada kah tahlil online-nya, begitu Pak. Jadi sekarang dengan adanya pandemi ini beberapa teman yang bukan di masjid kita, di tempat di mana bahkan di PC banyak itu kepingin ikut streaming lainnya itu. Nah, makanya dari sini harusnya sekali lagi
Kalau memang tidak mau ya sudahlah, jangan menyalahkan. Toh kita juga tidak memaksa. Iya. Ini kan bagi yang mau, Iya, iya. memfasilitasi yang mau. Kalau tidak mau ya sudah, tidak ada masalah kok. Toh kita juga tidak mewajibkan. Jadi dari sisi syiarnya itu dapat sekali. Ada sisi kerukunan di situ Pak Bukhari. Betul, betul. Jadi persatuan umat Islam itu kelihatan, oh padu gitu kan. Ada yang istilahnya dirijen, istilahnya imam tahlilnya kan ada konduktor, yang lain ikut mengikuti. Saya pernah ada ibu-ibu bertanya dan sedikit menyangga apa yang saya sampaikan. Tapi kan berjamaah begini. Saya tanya, jenengan ikut paduan suara apa enggak? Ikut. Ada dalil? Adakah di masa Nabi? No. Akhirnya komen. Ya. Sehingga sekali lagi sisi syiarnya. Ada kok orang yang startnya itu karena mendengar, oh ada Yasin tahlil gitu. Yang awalnya itu tidak pernah ke masjid, jadi ke masjid. Ya. Loh, ini harus kita benar-benar memberikan apresiasi kepada itu. Nah, andaikan di masjid-masjid semua gitu, masya Allah, tidak sunyi malam Jumat. Karena malam Jumat itu ada yang mengidentikan dengan malam mencekam dan menakutkan loh, horor lah katakan begitu. Ya karena memang begitu banyaknya pandangan seperti itu. Coba perhatikan sinetron-sinetron dulu ya sebelum sekarang itu kalau malam Jumat kan identik dengan medit. Ya. Nah, dengan adanya Yasin tahlil akhirnya Boleh saya sampaikan Pak Bukhari? Kenyataan yang kita lakukan akhir-akhir ini kan banyak teman kita yang terpapar dan meninggal dengan adanya COVID. Untuk menyatukan silaturahim, kita lakukan tahlil dengan streaming online. Itu yang ikut sampai 300 Pak Bukhari. Masya Allah. Kemarin kebetulan Pak Joko Widodo itu, saya hitung, saya lihat audiensnya 300. 300 lebih. Bayangin, musola kita nggak cukup itu, 300. Dan semua melakukan hal yang sama. Indahnya. Yang satu di Jogja, yang satu di Jakarta, Surabaya. Semua bersama. Nah itulah indahnya di situ. Inilah kenapa jangan hanya melihat dari satu sisi. Nggak ada di zaman Nabi. Kalau nggak ada tahlil, mungkin apa yang mau dikatakan? Paling ngobrol di situ kan? Fakta, ada teman-teman memang. Satu jamaah organisasi ada yang meninggal. Ditulis takziah online. Isinya adalah ceramah, sambutan-sambutan, terus doa. Ngobrol biasanya. Wallahu a'lam. Itu dari sisi syiar Islamnya. Yang jelas ngena banget gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu sisi dalil. Di sini memang yang harus kita pahami bersama-sama. Dalil ada dua gitu. Ada dalil yang secara khusus dan umum. Gitu. Sebelum saya menjelaskan tentang itu, saya pernah bertanya, harusnya ngapain coba? Menurut sampean kalau Yasin tahlil di masjid secara berjamaah itu dianggap bid'ah, salah, tidak sesuai dengan apa yang ada di masa Nabi SAW dulu. Sekarang apa kegiatannya? Kultum Ustaz. Biasanya kan di dekat masjid kan ada kultum ya. Malam Jumat ada kultum. Pertanyaan saya, apakah malam Jumat habis maghrib Nabi SAW ada pengajian? Tunjukkan dalilnya sama saya. No comment. Bukan hanya jamaah, level ustadz pun no comment. Secara khusus bahwasanya Nabi SAW itu setiap malam Jumat habis maghrib beliau memberikan kajian. Ada. Sama-sama tidak ada dalilnya. Yang yasinan tidak ada dalilnya secara khusus loh ya. Iya. Terus juga yang kultum, yang pengajian ba'da maghrib malam Jumat juga tidak punya dalil secara khusus. Dalil khusus tidak punya. Nah, semuanya pakai dalil umum. Loh kan kajian itu kan Ustaz tidak terbatas ruang dan waktu. Tuh, saya tanya balik, baca Yasin? Adakah batasan ruang dan waktunya? Secara umum mungkin berzikir kan setiap waktu. Nah, makanya nih dari
semuanya menggunakan argumen dalil umum, dalil umum. Iya. Dalil khusus sama-sama tidak ada. Betul. Nah, cuman ulama-ulama kita yang tadi saya katakan yang durunal ummah ya, bi'ainir rahmah, Iya. mencari dalil, dan pada akhirnya setidaknya ada dalil-dalil umum. Dalil umum pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah kau baca dari ayat-ayat Al-Qur'an. Contoh Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ada dalam kemasan tahlil. Itu yang mudah kita baca. Bahkan di dalam surat itu satu ayat diulang 2 kali. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara min. 2 kali dalam satu ayat. Penekanannya apa? Bacalah Quran yang sudah kau bisa baca. Iya. Gitu. Hafalnya Al-Ikhlas ya Al-Ikhlas. Maka kalau ada bertanya, kenapa Ustadz kok Yasin? Saya tanya, lah masyarakat dan umat ini yang dimudah untuk baca bersama-sama itu. Karena saya pernah ngetes, Pak. Ada jamaah, gimana Ustadz? Kalau ndak baca Yasin, baca apa maunya? Al-Kahfi. Karena ada dalil khusus. Oke. Waktu itu saya masih bujang begitu. Ayo tak turuti di satu masjid nggih, di kota kita. Apa yang terjadi? Sampai hampir Isya belum selesai. Iya. Karena itu panjang dan Satu panjang. asing. Orang belum familiar. Asing. Sefamiliar Surat Yasin. Yasin. Makanya tayassaro yang mudah ya Yasin sih. Oh, iya. Gitu loh. Loh, kenapa enggak surat yang lainnya? Surat apa contoh? Ar-Rahman. Ar-Rahman. gitu. Nanti ditanya lagi dalil khususnya. Adakah bacaan rutin malam Jumat Ar-Rahman? Nggak ada. Nah, sampai enggak punya dalil. Yang ada dalil khusus memang Al-Kahfi. Cuman kita gunakan dalil matayassara minal Qur'an. Itu dalil umumnya. Kemudian yang kedua, setidaknya kalau dalil hadis ya, di dalam 2 riwayat setidaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin, siapa yang membaca surat Yasin fi lailatin, di dalam satu malam. Iya. Ini enggak dikasih batasan. Malah lebih Opo malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, pokoknya malam. Gitu. dari semua malam, Pak. Semua malam. Asbaha, maka dia memasuki pagi hari maghfuran lah, dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi tidak ada argumentasi dan tidak ada dalil yang kuat, yang lemah saja tidak ada. Untuk melarang baca Yasin malam Jumat itu tidak ada dalil. Iya. Yang ada adalah siapa yang baca Yasin di malam hari, maka pagi harinya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan isnaduhu jayyidun. Sanad hadis ini jayyid, good. Iya. Gitu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la sebagaimana yang ada di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu ya sangat familiar, termasuk saudara-saudara kita yang menolak baca Yasin malam Jumat itu juga baca kitab Tafsir Ibnu Katsir. Cuman ini biasanya tidak disampaikan biasanya. Iya. Disampaikan. Hadis kedua, An Jundub bin Abdillah. Sahabat Jundub bin Abdillah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca Yasin fi lailatin, di malam hari. Malam apa? Monggo kerso. Setiap malam, monggo. Diselang-seling, monggo. Lailatin. Kalau satu pekan ambil semalam bolehkah? Tentu tidak ada larangan. Pokoknya malam ini. Ibtigha wajhillah. Tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah. Ghufira lahu. Allah mengampuni dosanya. Clear malam hari. Pada maghrib itu sudah masuk malam. Gitu. Rawahu Ibnu Hibban, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya. Maka saya biasanya kalau ditanya seperti itu, saya tanya balik.
adakah dalilnya baca Yasin malam Jumat, Ustaz? Saya tanya begini, adakah dalilnya larangan membaca Yasin malam Jumat? Kita bicara dalil ya. Tapi kan begini, nah itu argumentasi, itu bukan dalil itu. Betul. Jadi dalil dengan dalil, argumentasi dengan argumentasi. Itu cocok. Jangan sampai saya berdalil dilawan dengan argumentasi. Ya. Ini kan namanya Joko Sembung. Nah, itu. Maka sama-sama tidak punya dalil. Kalau kita mau adu-adu dalil, adu argumentasi. Ya. Nah, kembali lagi. Nah, sampean baca nggak Al-Kahfi di rumah itu? Kalau minta Al-Kahfi, nggak juga. Ya wis, ngotot-ngotot kok ndak malam Jumat kok ndak Al-Kahfi, ternyata ndak baca. Ya. Maka dari dua hadis ini cukuplah sudah. Malam Jumat atau malam apapun. Nah, yang kita pilih malam Jumat. Kenapa? Karena malam Jumat itu malam terbaik dari satu pekan. Ya. Nah, itu dari sisi bacaan Qur'annya. Kemudian yang selanjutnya dari sisi dzikirnya. Setelah itu kan kita baca la ilaha subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Juga malam Jumat ya maaf ada baca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, begitu kan. Mari kita simak bersama-sama dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala khalqatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau, tiba-tiba beliau menjumpai sekumpulan halaqah min ashabihi. Dari sahabatnya, kok ngumpul? Ngapain? Gaplean kah? Enggak. Ngobrolin hobi kah? Enggak juga. Diskusi tentang kerja kah? Juga enggak. Diskusi tentang politik kah? Ternyata juga enggak mereka. Nabi bertanya, faqala ma yujlisukum, apa yang menyebabkan kalian kumpul di sini? Ngapain sih? Akhirnya qalu, mereka menjawab, jalasna nadzkurullaha wa nahmadu. Kami, wahai Rasul, berzikir kepada Allah dan memujinya. Ya. Bagaimana respon Rasul? Faqala innahu atani Jibrilu. Oh, tahu nggak? Pantesan Jibril barusan datang kepadaku. Fa'akhbaroni, Jibril mengabari aku bi annallaha yubahi bikumul malaika. Sesungguhnya Muhammad, Allah membangga-banggakan sahabatmu yang kumpul zikir kepada Allah dan memujinya itu dibangga-banggakan di hadapan malaikat. Luar biasa, Pak. Masya Allah. Jadi berkumpul dengan berzikir itu nilai ibadahnya lebih. Yang membangga-banggakan adalah Allah. Iya. Di hadapan para malaikat. Sehingga Nabi diberitahu. Nabi tidak berkata. Dan Nabi tidak memberikan petunjuk untuk melakukan itu kan. Jadi inisiatif dari itu. Sahabat itu. Inisiatif. Nabi tidak kasih contoh. Iya. Makanya cacat argumen ya. Kalau ada mengatakan, ini kan tidak ada contohnya. Itu cacat argumen itu sebetulnya. Perasaan saya jadi gini, Pak. Umat Islam kok nggak kreatif ya? Selalu menunggu sesuatu yang kreatif, maksudnya tetap dalam kerangka dalam koridor ini apa? Sunnah. Iya, sunnah Rasul. Bukan kreatif yang membuat-buat. Nah, bukan yang menyimpang atau berbenturan dengan syariat tentunya. Itu tetap dalam koridor syariat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga riwayat Imam At-Tirmidzi. Iya. Sehingga baca Yasinnya udah clear, zikirnya sudah clear. Nah, ini bagi yang mau membuka hatinya menerima. Nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Kita hanya menanggapi dan memberikan pencerahan bagi saudara-saudara kita yang pengen tahu. Sehingga ayolah kita bersama-sama ngaji itu yang utuh. Iya. Ngaji yang utuh. Kemudian ngaji itu memang untuk menuntut ilmu, bukan untuk ngerawat nafsu. Yang saya maksud ngerawat nafsu itu ya nyalah-nyalain itu.
Gitu. Makanya ketika saya pertama kali ada yang usul, apalagi takmir masjid, Ustadz, gimana kalau malam Jumat Yasin dan tahlil? Oh siap, monggo gitu. Saya mau karena saya tahu dalilnya. Dan kalau ada orang yang mau tahu dalilnya, ayo tak kandani gitu loh. Karena memang saya juga diamanahkan loh untuk menyampaikan itu semua. Ini 4 sisi cara memandang baca Yasin tahlil di malam Jumat. Sudah dari maslahat umat, urgensi dakwahnya, kemudian syiar Islamnya, yang terakhir kita berbincang tentang dalilnya. Nah, kalau sudah seperti ini, mau alhamdulillah. Tetap nolak ya wallahu a'lam sudah. Saya kira sudah cukup komprehensif Pak Bukhari. Okay. Dalam 2 sesi kita membahas sisi manfaat dan dalilnya. Okay. Bahkan sampai syiarnya pun sangat banyak contoh yang lebih baik itu. Baik. Okay. Saya kira perlu disimpulkan Pak Bukhari sebelum kita tutup. Pertama, pegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah itu jangan ditawar. Yang kedua, memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu harus melalui orang yang berilmu dan ilmu yang lurus. Sehingga tidak hanya menjadi jargon kembali Quran dan Sunnah, padahal tidak paham Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, harus menyeluruh memang. Yang keempat, yang terakhir kesimpulannya, yuk kita lengkaplah kalau melihat satu satu keadaan atau satu kondisi atau satu permasalahan itu memang harus utuh. Jadilah memang ulama itu memang harus melihat umat dengan penuh rahmat, sehingga kemudian kecil sekali menyalah-nyalahkan. Yang ada adalah tanya. Nah, kita ini ada sedikit yang tidak bagus sebetulnya. Dorongan untuk menyalahkan dibandingkan dorongan untuk tahu. Itu berbanding luar biasa. Dorongan menyalahkan lebih dominan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.